Shalom, my name is Ananimia Simorangkir. I'm from the 5th semester of Christian Leadership Study Program. I will explain chapter 3 and 5 of the TOEFL Test Strategy book, which is guided our lecturer, Mr. Dr. Robert Sitio, MPD. Have a good time for watching. Chapter 3, Strategies for Listening Comprehension. About the listening comprehension section of the test. The listening comprehension section of the test consists of 3 parts with a total of 15 questions, 13 in part A, between 7 and 9 in part B, and between 11 and 30 in part C. The time is controlled by the tape, and you have between 45 and 47 minutes to complete the entire section, approximately 12 until 15 seconds to answer each question. Headphones are not provided for the test takers. Instead, the listening selections are canned through speakers, and the quality of the sound may vary. It is important to note that no prior knowledge of the topics covered in any part of the TOEFL test is necessary for a successful test score. The speakers on the tape use American English with American pronunciation. They frequently use common American expressions. In all 3 parts of the listening comprehension section, the speakers talk at a speed that the designer of the test considers usual in American English. However, test takers whose listening comprehension skills are not very good may think that the rate of speech on the tape is a little too fast for comfort. There are 3 parts in the listening comprehension section of the test, and you are faced with 3 different listening tasks. 1. Responding to one questions that follow a short exchange between 2 speakers, part A. 2. Answering several questions about a longer conversation between 2 speakers, part B. And 3. Answering specific questions about information contained in a short lecture, which is similar to the test you have to perform when listening to a professor in a lecture class, part C. And study tip. There is no penalty for wrong answer on the TOEFL. Even if you are not sure what the correct answer is, try to select the answer that you think is best and fill in the corresponding circle on your answer sheet. If you have no idea which answer is correct, just remember that responses B and C are most often correct. In the computer version of the test, you cannot leave a question unanswered. When working with the listening comprehension test on the paper-based TOEFL, you should try to figure out what the next listening selection will be about. To do this, you need to look at the multiple choice responses to the next question in your test booklet before the speakers begin that selection. Bagian 3. Strategi untuk pemahaman mendengarkan. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa pemahaman mendengarkan terdiri dari 3 bagian dengan total 50 pertanyaan. 30 di bagian A, 7 dan 9 di bagian B, dan 11 sampai 13 ada di bagian C. Waktu akan dikendalikan oleh rekaman dan Anda memiliki 45 hingga 47 menit untuk menyelesaikan setiap bagian dengan kurang lebih 12 sampai 15 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Headphone tidak disediakan untuk peserta tes melainkan akan didengarkan melalui speaker sehingga mungkin suaranya akan berbeda-beda. Perlu untuk dicatat bahwa tidak ada
pengetahuan sebelumnya tentang topik yang tercakup dalam tes dalam bagian manapun di bagian tes TOEFL ini yang diperlukan untuk skor tes. Perekam dalam kaset pembicara dalam rekaman itu akan menggunakan bahasa Inggris Amerika dengan pengucapan Amerika. Mereka sering menggunakan ekspresi umum Amerika. Di ketiga bagian pemahaman mendengarkan, pembicara akan berbicara dengan cepat yang dianggap biasa oleh perancang tes dalam bahasa Inggris Amerika. Namun peserta tes dengan keterampilan yang kurang baik akan berpikir bahwa tingkat berbicara pada rekaman itu sedikit terlalu cepat untuk mereka. Ada 3 bagian dalam tes pemahaman mendengarkan, dan Anda akan dihadapkan pada 3 tugas mendengarkan yang berbeda. Yang pertama yaitu menanggapi satu pertanyaan yang mengikuti percakapan singkat antara 2 pembicara. Itu ada di bagian A. Yang kedua, menjawab beberapa pertanyaan tentang percakapan yang lebih panjang antara 2 pembicara. Itu ada di bagian C. Yang ketiga, menjawab pertanyaan spesifik tentang informasi yang terkandung dalam kuliah singkat dengan tugas yang Anda lakukan ketika mendengarkan seorang profesor di mata kuliah ini. Itu ada di bagian C. Maaf yang tadi di part B. Kemudian ada tips belajar. Tidak ada akhir untuk jawaban yang salah pada TOEFL. Bahkan jika kamu tidak yakin apa jawaban yang benar, cobalah untuk memilih jawaban yang menurut Anda yang paling baik dan isilah lingkaran yang sesuai pada lembar jawaban Anda. Jika Anda tidak tahu jawaban yang mana yang benar, ingatlah bahwa jawaban B dan C seringkali benar dalam tes ini. Pada tes versi komputer, kamu tidak dapat meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Dan saat mengerjakan tugas pemahaman mendengarkan pada TOEFL di berbasis kertas, Anda harus mencoba mencari tahu tentang apa pilihan mendengarkan berikutnya. Untuk melakukan itu, Anda perlu melihat jawaban pilihan ganda untuk pertanyaan berikutnya dalam buku tes Anda sebelum pembicara memulai pilihan itu.